Selamat pagi anak-anak semua. Oke, Ibu harap semuanya pagi hari ini sudah sukacita ya, sudah semangat untuk memulai hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di dalam sekolah, di dalam rumah kita mau terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Kita mau devosi terlebih dahulu. Sebelum kita devosi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Devi akan pimpin kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh menghirup udara segar, kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu datang kepadamu, kami mau meminta pertolonganmu, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi Ibu Devi yang akan bercerita, dan kiranya Tuhan yang mengurapi telinga dan hati kami yang akan mendengarkan. Ini kami Tuhan, berkati kami di dalam devosi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan devosi tentang dosa merusak tujuan hidup manusia. Sekali lagi Ibu ulang ya. Pagi hari ini kita akan devosi tentang dosa merusak tujuan hidup manusia. Oke, terambil dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kalau kamu punya Alkitab, boleh kamu ambil, nanti buka ayatnya di Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengulang kembali devosi yang 2 hari kemarin ya, Selasa dan Senin dan Rabu, maaf. Nah, di situ devosinya tentang tujuan hidup manusia itu adalah untuk memuliakan Allah. Terus yang kedua, tujuan hidup manusia itu adalah untuk menikmati Allah. Nah, anak-anak, kira-kira salah nggak ya kalau kita bilang, aku mau pintar, aku pokoknya harus dapat nilai 100 supaya aku boleh membanggakan orang tuaku, supaya nanti orang tuaku bahagia, supaya nanti aku bisa pulang terus orang tuaku bersukacita. Salah nggak ya seperti itu? Ya, tidak salah ya. Iya benar, itu tidak salah. Tetapi kalau kita tujuannya hanya untuk membanggakan orang tua kita saja, itu salah. Ya, karena apa? Segala pengetahuan yang kita dapatkan, segala hal yang kita dapatkan di sekolah, atau tadi nilai kamu 100, kamu bisa dapat itu dari siapa? Dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Makanya tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kalau untuk membanggakan orang tua saja, apakah itu salah? Kalau memang hanya untuk itu tujuannya, itu salah ya. Tapi tujuan kita yang pertama sekali, yang paling penting adalah kita melakukan semuanya itu supaya Tuhan bangga sama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita juga menikmati hidup kita, menikmati kepintaran kita, menikmati apa yang boleh kita dapatkan di dalam kebenarannya Kristus. Jadi bukan hanya di dalam kebenarannya manusia. Misalnya, kamu dapat nilai 100, itu menyenangkan hati orang tua atau menyenangkan hati gurumu. Terus kamu menikmati itu, ya sudah sampai di situ saja. Nah, apakah sampai di situ saja? Tidak. Kamu benar-benar menikmati kebenarannya Kristus itu kalau kamu mempersembahkan segala pengetahuanmu itu untuk Kristus. Kalau hanya untuk manusia itu salah ya. Tapi kalau untuk Kristus itulah yang benar. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar melihat dasar hidup kita, dasar tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Kristus. Nah, jadi hari ini devosinya adalah tentang dosa merusak tujuan hidup manusia ya. Yuk kita buka bersama dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Sudah? Kita akan baca bersama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, seperti ayat yang sudah kita baca barusan ya anak-anak, itu menceritakan tentang apa? Dosa merusak tujuan hidup manusia. Nah, anak-anak, apa yang terjadi di dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merupakan hal yang sangat menyedihkan, hal yang sangat mendukakan hati Allah ya. Dosa itu merusakkan semua hal yang baik yang harusnya dikerjakan oleh manusia. Manusia jadinya melaksanakan kesalahan-kesalahan, mau yang kecil, mau yang besar, semuanya dilaksanakan karena dosa. Karena dosa itu sudah merusak hal yang baik yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Allah sudah merancangkan suatu rancangan yang baik terhadap hidup manusia. Tetapi karena dosa, jadinya manusia merancangkan rancangan sendiri terhadap hidupnya sendiri. Nah, lalu apa menjadi hasilnya? Apa yang jadi hasilnya? Hasil dari pilihan manusia yang sudah memilih untuk merancangkan hidup manusia sendiri. Hasilnya adalah manusia mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Ya kan? Mereka melaksanakan dosa, jadinya tadi seperti yang sudah kita baca, wanita bersusah payah untuk melahirkan, pria harus bekerja keras, mengusahakan hasil supaya mereka boleh dapat makan, begitu. Jadi karena dosa ini, jadinya terjadilah kesulitan-kesulitan di dalam hidup manusia. Tetapi anak-anak, kalian tahu, walaupun manusia sudah memilih jalan yang salah, sudah membuat rancangan sendiri terhadap hidupnya, Allah itu tetap memberikan anugerahnya kepada manusia. Allah itu tetap menopang hidup manusia. Dan bahkan Allah itu yang sangat luar biasa tetap akan menjalankan penebusan kepada manusia. Bayangkan ya, kita yang berdosa, kita yang melakukan kesalahan, tetapi Allah lah yang menebus kesalahan-kesalahan kita, dosa kita di kayu salib. Wow, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, karena kamu sudah tahu cerita pagi hari ini bagaimana dosa itu merusak kehidupan manusia, merusak tujuan hidup manusia yang harusnya memuliakan Tuhan, jadinya tidak memuliakan Tuhan, berarti kamu mulai hari ini haruslah melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, nah anak-anak, di sini ada satu pertanyaan nanti yang akan kamu jawab di buku Bible Study ya. Hal-hal apa yang selama ini mengganggumu untuk hidup bagi Allah dan menikmati Dia? Sekali lagi Ibu ulang ya. Pertanyaannya, hal-hal apa yang selama ini mengganggumu untuk hidup bagi Allah dan menikmati Dia? Silakan tuliskan jawabanmu di buku devosi. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk devosi yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, bagaimana dosa merusak tujuan hidup manusia. Tuhan, ampunkan kami jika selama ini kami kurang memuliakan Tuhan. Apapun yang kami lakukan itu tidak kami tujukan kepada Tuhan, melainkan kami tujukan kepada manusia di sekitar kami. Tuhan, ajari kami supaya apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, apapun kemampuan yang kami dapatkan di sekolah Tuhan, itu boleh benar-benar kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, sebentar kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami,
supaya kami boleh melaksanakan aktivitas kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, semangat untuk hari ini. God bless you.